came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Menara. Kami dari Divisi Pendidikan ingin mengajak kalian semua mengelilingi maktabah yang ada di Darasah Kairo. Di sini kita bukan hanya mengelilingi maktabah Darasah Kairo, tapi kita dari Divisi Pendidikan mengundang salah satu senior KMB untuk mengajak kita dan memberi cara-cara tips untuk mencari buku-buku recommended untuk kita beli. Jadi bukan hanya sekedar mengelilingi saja di sini. Oke, mari kita ikuti. Sepanjang jalan Masjid Al-Azhar, dan di sepanjang jalan ini sangat banyak sekali maktabah-maktabah yang harus kita kunjungi, dan salah satunya adalah samping sini ada maktabah Risalah. Oke, ikuti kita terus, jangan sampai tertinggal. Namanya Maktabah Ibnu Abbas, ada buku satu yang menurut saya ini jadi populer ya, buku populer, yaitu apa? Kitab Al-Azhar Jami'an wa Jami'atan, yang mana ini berkaitan tentang sejarah Al-Azhar itu sendiri. Kalau seandainya kita ingin mengetahui sejarah tentang Al-Azhar, baik dari zaman dulu ketika dikuasai oleh orang Syiah Fatimiyin sampai zaman kita saat ini, ya, maka bacalah kitab Al-Azhar Jami'an wa Jami'atan. Itu sudah sempurna sekali, sudah lengkap sekali maklumatnya. Meskipun banyak juga kitab-kitab berkaitan tentang Al-Azhar, cuman itu juga termasuk kitab yang menurut saya terbaik lah, dan tetap di sini. Dengan Ustaz Syahrul Munawir, senior dari KMB. Ustaz, maaf sebelumnya, boleh kita bertanya-tanya sebentar? Boleh, ya. Untuk anak baru ini, menurut Ustaz, dalam kitab-kitab apa aja yang pernah mereka punya, dalam kitab apa aja yang mereka punya? Untuk anak baru yang perlu kita tekankan bahwa setiap ilmu itu penting. Jadi walaupun dia itu kuliahnya syariah, bukan berarti dia itu tidak mempelajari ilmu usuluddin. Dia itu usuluddin tidak mempelajari ilmu syariah, tidak ya. Jadi seperti puzzle, ilmu syariah itu seperti puzzle. Satu dengan yang lainnya itu saling mengikat. Untuk anak-anak baru, kita rekomendasikan untuk membeli kitab-kitab mubtadi. Kita sudah tahu kalau ilmu syariah itu kalau kita klarifikasikan ada 12 fan ilmu. Nah, setiap ilmu itu ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi ya. Ya, untuk anak baru karena baru ya, maka kita rekomendasikan untuk membeli kitab-kitab mubtadi. Soalnya kalau kita langsung merekomendasikan mereka, langsung kita muntahi, mutawasid dan tadi takutnya tidak cukup uangnya ya. Sekalian saja di sini ini kita menabung ya. Tahun pertama mubtadi dulu, tahun keduanya baru mutawasid, tahun ketiganya baru muntahi gitu ya. Itu kan ada 3 tingkatan ya, Iya, iya. Kitab mubtadi, Ya. muntahi, mutawasid. Ya. Menurut Ustaz itu dari kitab-kitab muntahi itu yang recommended banget buat anak. Muntahi atau mubtadi? Mubtadi ya. Dari mubtadi Ya. muntahi, mutawasid, muntahi. Untuk kitab-kitab mubtadi kita sudah kumpulkan ya, kitab-kitab apa yang direkomendasikan. Di sini kita sudah kumpulkan di kertas ini, mungkin bisa minta ke para panitia atau ke para pengurus tentang kitab apa saja yang direkomendasikan. Kita lengkap, kitabnya apa, mualifnya siapa, maktabahnya apa, tahqiqnya siapa. Jadi tinggal cetak saja, lalu bikin list, lalu kita belanja di maktabah. Insya Allah kitab-kitab ini sudah sudah tajrubah ya, kita sudah meneliti bahwa kitab itu rekomendasi. Misalkan ya di sini ada kitab durus, ada kitab mutolak. Kitab durus ini untuk kita belajar dengan masyayikh, sedangkan kitab mutolak untuk mengembangkan maklumat yang kita dapat daripada masyayikh ya. Kitab durus misalkan di sini ada
nahu ya, nahu kita rekomendasikan kita Fasaniyah, syarah Qudumiyah Muqaddimah Al-Jurumiyah. Siapa pengarangnya? Pengarangnya Syekh Jidin Abdul Hamid. Cetakannya apa? Cetakannya Darut Tolai. Nah, untuk di mana Darut Tolai? Ya, di maktabah ada. Misalkan di sini kita apa namanya nahu ya. Lalu di sini ilmu mantik ya. Kitab-kitab ulama Al-Azhar itu tidak terlepas daripada mustalah-mustalah mantik. Maka jika nahu surah balaghah sudah menguasai minimal dasarnya, maka boleh masuk kepada mantik. Dari mana kita mulainya? Nah, sini ada kitab Idhahul Mubham fi Ma'ani As-Sulam, karangan siapa? Karangan Syekh Ad-Damanhuri. Di mana caranya? Caranya di Darul Basohir. Ya, jadi insya Allah sini sudah lengkap ya, dan bisa menjadi salah satu bahan acuan, bahan rujukan untuk membeli kitab di mana dan kitabnya apa. Seperti itu ya. Baik Ustaz, terima kasih atas pertanyaan yang sudah saya ajukan ke Ustaz dan jawaban-jawabannya. Semoga semuanya kita mendapatkan istifadah dari apa yang Anda berikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan irit-irit untuk beli kitab ya. Para ulama mengatakan syira'ul kutub yurisul ghina. Membeli kitab itu mewariskan ghina, apa kira itu bahasanya ini ya? Mewariskan kekayaan. Artinya orang yang sering beli kitab itu insya Allah berkah hartanya, tidak akan sampai dia itu muflis insya Allah. Ya. Ustaz, bagaimana cara tips dan trik untuk mencari buku-buku yang menurut Ustaz recommended? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya jawab secara mujmal ya, secara global ya, karena bagaimanapun kalau seandainya kita mau nyari buku rekomendasi itu satu-satu harus kita ketahuinya gitu. Tapi itu butuh proses yang sangat lama. Cara cepat adalah untuk mengetahui buku itu rekomendasi atau tidak rekomendasi adalah satu dengan bertanya. Atau kalau seandainya dengan bertanya juga sudah, biasanya kita cara mengetahui buku rekomendasi atau tidak, yang pertama dengan bertanya, yang kedua dengan rekomendasi dari para masyayikh Al-Azhar, atau juga kita bisa juga ngambil dari diktat. Di kuliah itu misal kita belajar fikih ibadah, fikih syafi'i, fikih ibadah di kuliah syariah Islamiyah. Nah, biasanya di bawah itu ada diktat kuliah, dan di sana tuh ada foto-foto dirujuk dari kitab apa, kemudian diambil dari mana, kemudian cetakannya apa. Nanti di sana kita akan mengetahui bahwasanya itu adalah buku yang sangat rekomendasi, karena itu direkomendasikan oleh para guru-guru kita di Al-Azhar di kampus ya. Jadi cara pertama adalah dengan kita bertanya ke senior mahasiswa yang katakanlah, atau tanya ke guru masyayikh segala macam, senior juga bisa. Atau yang kedua dengan direkomendasikan oleh masyayikh atau guru kita. Yang ketiga adalah dengan melihat di footnote di kitab kuliah gitu. Itu sih. Sedangkan kalau untuk kitab karakteristik setiap maktabah gitu, apa sih maktabah ini bisa dibeli di mana, segala macam di mana, wah itu sangat banyak sekali. Cuman hanya saja ada beberapa maktabah yang katakanlah saya selalu bilang segala maktabah ada gitu, segala macam buku itu ada gitu. Itu nanti kita bisa lihat di antaranya adalah di Darussalam. Darussalam itu ada sebuah buku macam buku. Kemudian yang kedua ada Mujallad Arabi yang dekat kampus, depan kampus itu ada namanya Maktabah Mujallad Arabi. Di sana ada buku, segala buku. Kemudian juga ada Maktabah Usuluddin. Kemudian juga ada Maktabah Mikros. Kemudian juga ada Maktabah Khizanatul Adab. Itu ada buku, segala buku itu ada. Nah, segala buku itu ada. Adapun nanti kalau misalnya satu-satu dari misalnya kita buka, mungkin kita cukup seperti kita buka tadi aja ya. Jadi nahu ada yang namanya kitab Tuhfah As-Saniyah. Tuhfah As-Saniyah itu cetakan yang ya hemat budget lah ya gitu ya, tapi juga bagus. Itu belilah di Darut Tolai. Cetakannya di Darut Tolai. Di maktabah kalau misalnya nggak ketemu maktabahnya, karena memang maktabahnya di Mustafa Nuhas di Haisabi, terus sekali menemunya, maka belilah di Mujallad Arabi. Soalnya harganya murah. Kemudian untuk Sorof nanti belilah Matan Bina, ya, Matnul Bina itu bisa juga beli di Mujallad Arabi, oke ya. Atau juga di Maktabah Haromen yang dekat kampus, gitu ya. Kemudian apa lagi? Nahu, Sorof, Mantik, belilah kitab Sulam Munorof, silakan dari Basoir. Kalau enggak, Hasyiah Bilal
Hasyabilah terhadap Idhul Mubham ya. Itu dicetak di Darul Mubin, bisa dibeli di Maktabah Usuluddin gitu ya. Kemudian Balaghah, kalau Balaghah saya rekomendasikan beli di Jatuh Soleh, yaitu Tuhfatul Ikhwan, namanya Tuhfatul Ikhwan ya, Tuhfatul Ikhwan, nama kitabnya Tuhfatul Ikhwan. Aku mati suatu Balaghah, apalagi fikih ya, fikih untuk pertama kali yang diberikan oleh Talabatul Ilm ada Safinatul Najah, ada belinya di mana di Darussalam, karena cetakan juga Minhaj bagus, sambil ada syarahnya Nailul Roja. Kemudian juga ada Muqaddimah Hadramiyah ya, ini juga di Darussalam. Kemudian ada juga Matan Abi Suja, syarahnya adalah Fathul Qorib. Itu kalau untuk Fathul Qoribnya sendiri saya rekomendasikan buat beli belilah di Syirkatul Quds ya, Syirkatul Quds, beli di Syirkatul Quds karena itu pertama tahqiqannya sangat bagus, punya Syekh Ahmad Asyadili, itu sangat bermanfaat sekali, footnote bawahnya itu sangat bermanfaat dan sangat bagus sekali, ditambah juga budgetnya juga murah gitu kan, murah gitu, di standar gitu. Kalau di sini juga ada, di Darussalam juga ada cetakan dari Minhaj, tapi itu mahal gitu kan, mahal, tapi bagus. Dan kedua-duanya katakanlah sejajar ya, sejajar. Kenapa kalau sampai sejajar dan lebih murah, kenapa kita milih yang itu? Jadi kita milih yang kemudian untuk waraqat ya, untuk usul fikih ada waraqat. Kemudian juga saya rekomendasikan juga di Syirkatul Quds, di sana ada Jami Syuruhul Waraqat. Jadi kumpulan syarah-syarah dari waraqat itu ada di Syirkatul Quds, bisa beli di sana. Kemudian juga ada usul fikih Abu Zuhair, usul fikih juga Nihayatus Sur, beli di Ibnu Hazm. Kemudian untuk usul fikih ada Abu Zuhair, itu beli di Maktabatul Al-Azhariyah gitu ya. Usul fikih. Kemudian ada apa lagi? Ulumul Quran ya, Ulumul Quran bisa beli di Darussalam, karya Nurul Itam, itu sangat kita kombinasikan sekali untuk dibeli, apalagi untuk semua thalabatul ilm. Kemudian yang terakhir mungkin ada buku yang semua orang wajib untuk memiliki. Apa itu? Karena dia kitab untuk motivasi yang mana para pencari ilmu harus haus dengan motivasi, karena perjalanannya sangat panjang ya. Apa yang menjadikan buku apa yang menjadikan dia motivasi gitu yang selama ini kita tahu ya. Di Darussalam ada buku bagus namanya Hibatuz Zaman Indal Ulama ya, itu buku sangat bagus sekali untuk dibaca sebelum dihayati kisah-kisahnya, bagaimana perjuangan para ulama manajemen waktu mereka dalam mencari ilmu, itu sangat bagus sekali, bisa dibeli di Darussalam. Kemudian juga ada satu lagi Sofahat, kemudian Sabilul Ulama. Nah, itu juga buku yang lumayan rekomendasi untuk semua pelajar ilmu ya, karena pelajar ilmu itu sama ya. Jadi mungkin terima kasih Ustaz atas informasinya, maklumatnya sangat bermanfaat. Semoga apa yang Ustaz berikan untuk kami semua bermanfaat, berkah. Mohon doanya seperti sama. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita dari awal hingga akhir.